Masjid Patok Negoro mengingatkan tentang sejarah keistimewaan Yogyakarta. Masjid di daerah Sleman ini sudah ada sejak 250 tahun yang lalu dan didirikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I setelah berdirinya Keraton Yogyakarta. Inilah Masjid Patok Negoro Plosok Kuning. Masjid ini merupakan salah satu dari 4 masjid Patok Negoro yang didirikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I. Patok Negoro memiliki arti batas negara, sedangkan Plosok Kuning diambil dari nama pohon yang berjarak 300 meter dari masjid itu. Namun sayang, kini pohon itu sudah tidak ada. Dahulu, Sultan pertama membangun masjid ini sebagai benteng pertahanan fisik bagian utara Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat. Masjid yang terletak di Kabupaten Sleman ini termasuk salah satu tanda keistimewaan daerah Yogyakarta. Bahkan pada tahun 2008, pemerintah pusat sudah menetapkannya sebagai cagar budaya. Untuk memasuki kawasan Masjid Patok Negara ini, saya harus melewati kolam sedalam 3 meter. Kolam ini fungsinya untuk membasuh kaki dan mensucikan diri sebelum masuk masjid. Namun kolam ini juga mempunyai lambang bahwa kita harus mencari ilmu sedalam-dalamnya. Masjid yang sudah berumur lebih dari 250 tahun ini masih kokoh berdiri dan terawat keberadaannya. Ornamen-ornamen masjid yang tidak berubah sejak pertama kali berdiri menambah nilai warisan sejarah. Jika Anda memasuki dalam masjid, terdapat mimbar tua yang masih dipergunakan untuk khatib berkhutbah. Mimbar ini digunakan sejak pertama kali masjid ini dibangun. Selain mimbar, beduk tua juga masih dipergunakan sebagai pengingat waktu sholat. Gaya arsitektur Jawa digunakan dalam setiap sudut bangunan Masjid Patok Negoro Plosok Kuning. Keseluruhan bangunan masjid ini memang memiliki arti dan filosofi masing-masing. Keaslian Masjid Patok Negoro Plosok Kuning ini bisa juga dilihat pada bagian atap. Terdapat mahkota atau dinamakan Mustoko Gada Bersulur. Simbol yang terbuat dari tanah liat itu merupakan tanda zaman Kerajaan Majapahit dan hingga kini masih terpasang di puncak atas masjid. Kalau wisatawan ya banyak ya, dari mancanegara bahkan tidak cuma dari dalam negeri. Mereka tertarik bentuk fisiknya masjid sendiri sangat menarik. Ada bangunannya itu dari kayu-kayu begini, kemudian ada kolamnya yang melingkari begini. Kemudian juga dari segi tradisi-tradisinya cukup menarik. Ada tradisi sholawatan bahasa Arab tapi lagunya Jawa. Sholawatan Jawa namanya. Ada juga sholawatan rodat. Ada juga tradisi-tradisi yang sifatnya ritual-ritual seperti saparan, nyadran, mulutan, ini berbeda dengan tempat lain. Saat bulan Ramadan tiba, masjid tidak hanya digunakan sebagai tempat sholat saja. Berbagai kegiatan senantiasa meramaikan suasana masjid. Antara lain, kegiatan mengaji bersama yang diikuti ratusan anak-anak dari warga sekitar. Hanifah Putri, Vicky Muhammad melaporkan untuk NET.